Suara gemerisik air sungai, angin malam yang menggigilkan. Orang-orang sini bilang, jembatan ini punya penunggu. Bukan sekadar mitos, tapi cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Katanya, ia dulunya manusia. Seorang gadis, atau mungkin istri muda yang dibuang suaminya. Tak jelas siapa namanya, tapi tubuhnya ditemukan tergantung di tiang jembatan. Puluhan tahun silam. Sejak itu, jembatan ini tak pernah benar-benar sepi. Ada suara langkah kaki saat tengah malam. Ada tangis pelan, seperti perempuan menyesali hidupnya. Kadang juga, ada tawa kecil yang menggema tanpa asal. Suara kayu jembatan berderak. Mereka yang nekat melintasi jembatan saat tengah malam. Kadang tak pernah pulang. Atau kalaupun pulang, mereka tak lagi utuh jiwanya. Mereka hanya berbisik. Ia mencari pengganti. Ia butuh tubuh baru. Ia tak ingin sendiri di dalam gelap. Warga sekitar sudah hafal aturannya. Jangan menyeberang jembatan setelah azan Isya. Jangan menoleh kalau ada yang memanggil namamu. Dan jangan, sekali-kali membawa bunga melati. Itu kesukaannya. Tapi selalu saja ada yang sombong. Anak muda kota, pemburu konten, mereka pikir semua ini cuma cerita karangan. Sampai malam itu, suara ponsel merekam, angin bertiup, suara tawa remaja, lalu sunyi. Hanya tersisa satu rekaman. Suara lirih di akhir video nyaris tak terdengar. Bukan aku yang datang padamu, kau yang datang padaku. Sekarang gantian kau yang jaga jembatan ini. Malam itu langit gelap tanpa bulan. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menyelimuti jembatan tua yang melintang di atas sungai kecil. Airnya tenang tapi dalam. Terlalu dalam untuk sebuah sungai di pedesaan. Arga, mahasiswa tingkat akhir dari kota, datang bersama dua temannya. Mereka tertawa, menertawakan mitos desa, membawa kamera, tripod, dan senter. Tujuannya satu, konten uji nyali. Jam 11:05, kata Dimas, temannya, sambil menyalakan kamera. Katanya, kalau kita diam 5 menit di tengah jembatan, penunggunya akan muncul. Mereka naik ke tengah jembatan. Angin mendadak berhenti. Tak ada suara serangga, tak ada daun bergerak. Hening. Terlalu hening. 5 menit pertama, tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba, lampu kamera mati. Baterai masih penuh. Dimas bersumpah soal itu. Senter Arga bergetar, cahayanya menyempit, dan saat mereka berbalik, Reva sudah tak ada. Reva, hei, lu jangan bercanda, mereka teriak. Suaranya terpantul tapi tidak ada jawaban. Hanya suara air menetes, pelan. Tapi tak ada hujan. Senter Dimas perlahan menangkap sesuatu. Gaun putih, basah, seperti kain yang lama direndam. Menggantung tapi tak terlihat kakinya. Lalu suara itu terdengar. Kalian datang bertiga? Aku hanya butuh satu. Yang dua boleh pulang. Tapi kalian harus pilih. Arga menoleh ke Dimas. Dimas menatap Arga. Mereka saling menimbang. Lalu, Dimas lari. Langkahnya cepat, panik, tanpa suara. Tak sempat menoleh lagi. Arga sendirian. Jembatan itu terasa makin panjang. Tak ada ujung. Langkah Arga mulai berat. Ada yang menggenggam pergelangan kakinya dari bawah. Dingin, licin. Saat ia menunduk, bukan tangan manusia. Jari-jarinya terlalu panjang. Kukunya terlalu tajam. Dan matanya, ya ada mata di balik papan jembatan itu, menatap Arga dalam penuh luka, penuh dendam. Kau yang tinggal, sekarang kau tahu, rasanya ditinggal. Sekarang kau, milikku, angin mendadak berembus kencang. Kamera menyala kembali. Rekaman terakhir menampilkan Arga berdiri diam, membelakangi kamera. Ia tak bergerak, tak bernapas, dan tersenyum. Tersenyum ke arah kamera. Seolah ada sesuatu di balik lensa. Seolah engkau yang sedang ia tunggu. Keesokan paginya, warga desa menemukan kamera tergeletak di ujung jembatan. Tak ada jejak Arga, tak ada jejak Reva, hanya Dimas yang berhasil pulang, tapi tak pernah berkata sepatah kata pun sejak malam itu. Mulutnya terbuka, matanya kosong. Tangannya selalu menunjuk ke arah jembatan. Setiap kali matahari mulai terbenam. Kamera itu akhirnya diputar. Rekaman buram, tapi jelas.
Ada suara Arga tertawa, lalu berbisik sesuatu ke arah lensa. Terjemahannya sulit dipahami, seolah bukan dalam bahasa manusia. Namun satu bagian diputar berulang-ulang oleh warga. Di bagian akhir, Arga menatap kamera, lalu membisikkan kalimat itu. Sudah giliranku menunggu di sini. Sejak saat itu, jembatan menjadi lebih dingin. Orang-orang bilang penunggu lama telah pergi. Tapi ia tak pergi jauh, karena penunggu baru telah menggantikan. Yang datang ke jembatan sekarang kadang merasa diperhatikan, kadang mendengar namanya dipanggil meski tak ada siapa-siapa. Dan setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada satu bunga melati jatuh di tengah jembatan, basah, masih segar, seolah ditaruh oleh tangan yang tak terlihat. Kadang juga terdengar rekaman baru muncul dalam ponsel seseorang. Padahal mereka tak pernah merekam apapun. Isinya selalu sama. Suara napas, lalu bisikan, lalu diam. Dan kini orang mulai bertanya, siapa selanjutnya yang akan dipilih? Siapa yang cukup berani untuk menyeberang saat penunggu yang baru sedang lapar? Angin kembali berembus, daun kering melayang, suara langkah dari kejauhan. Beberapa minggu berlalu, desa itu mulai sepi, bukan karena orang pindah, tapi karena mereka tak berani keluar malam. Bahkan ayam-ayam enggan berkokok saat fajar. Ada satu rumah yang tetap menyalakan lampu semalaman. Rumah tua di pinggir kebun bambu. Penghuninya, Mbah Tirah, perempuan sepuh yang sudah tinggal di sana sejak jembatan itu dibangun. Orang-orang bilang, Mbah Tirah pernah jadi saksi mata saat mayat perempuan pertama ditemukan di jembatan, puluhan tahun lalu. Tapi ia selalu bungkam. Sampai malam itu, seorang wartawan muda dari kota, Laras, datang untuk mencari kebenaran. Membawa alat perekam, kamera, dan rasa ingin tahu yang terlalu besar. Mbah, apa benar jembatan itu dikutuk? Suara Laras pelan, sopan, tapi tetap menekan. Mbah Tirah tak menjawab. Ia hanya memandang Laras, lalu menyuruhnya duduk. Di sudut ruangan, ada kotak kayu kecil, terkunci dengan tali anyaman daun kelapa kering. Yang mati pertama, kata Mbah Tirah akhirnya, bukan bunuh diri. Suara tuanya berat. Mereka pikir dia menggantung diri, padahal dia dikorbankan. Laras menelan ludah. Mbah Tirah melanjutkan. Dulu, tiap 7 tahun harus ada yang diberi, biar jembatan nggak minta sendiri. Tapi sejak orang-orang lupa, ia cari sendiri. Dan yang terakhir, bisik Mbah Tirah. Arga itu, dia bukan dipilih, dia menawarkan diri. Laras menatap Mbah Tirah, bingung. Kenapa? Siapa dia sebenarnya? Tapi suara gemeretak tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Seperti langkah kaki, menyeret, lalu berhenti di depan pintu. Lampu redup. Angin masuk dari celah genting, membawa bau anyir, seperti air sungai basi dan bunga busuk. Mbah Tirah berdiri. Ia membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya, sehelai rambut panjang basah. Laras terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Rambut itu bergerak sendiri. Mbah Tirah memejamkan mata. Sudah waktunya datang lagi. Dia mencari mata baru. Laras mundur. Mata? Tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, lampu padam. Dan di kegelapan terdengar suara yang tak datang dari mulut Mbah Tirah. Bukan suara manusia. Kamu yang lihat, kamu yang jadi. Sekarang kamu tahu rasanya dilihat dari dalam. Di luar rumah, suara bambu saling beradu pelan. Angin membawa bisikan yang tak punya arah. Dan satu cahaya kecil menyala di tengah jembatan. Seolah ada yang baru saja datang, atau baru saja digantikan. Laras terbangun dalam gelap. Ia tak tahu berapa lama pingsan atau tidur. Rumah Mbah Tirah sudah kosong. Kotak kayu terbuka, tapi isinya tak lagi rambut, melainkan cermin kecil berbingkai kayu jati. Laras mendekat. Dan saat ia menatap ke cermin itu, wajahnya bukan wajahnya. Rambutnya basah, matanya kosong. Dan di belakang pantulan itu, dalam bayangan cermin ada jembatan. Jembatan tua, berkabut, dan sosok pria berdiri di tengahnya, menunduk, pelan-pelan mengangkat kepala. Arga, mata mereka bertemu. Tapi bukan mata manusia, hitam,
Dalam, tak ada dasar. Laras terjatuh, membanting cermin. Tapi cerminnya tak pecah. Cermin itu menempel ke lantai, seolah bukan benda biasa. Dari balik cermin, suara terdengar. Mbah Tirah sudah pergi. Sekarang giliranmu menjaga pintu. Pintu itu bukan jembatan. Pintu itu kamu. Laras mencoba kabur, membuka pintu rumah. Tapi di luar tak ada kebun bambu. Tak ada desa, hanya jembatan. Membentang panjang, tanpa ujung, kabut di kiri kanan, dan angin yang mengandung bisikan-bisikan. Satu lagi, satu lagi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakang. Pelan, seret, berat. Bukan satu, tapi banyak. Seperti iring-iringan. Seperti arak-arakan roh yang lupa jalan pulang. Laras berbalik. Bayangan-bayangan tak punya wajah mengelilinginya. Dan satu suara menonjol di antara mereka. Suara perempuan. Pelan, parau, tapi pasti. Kalau kau sudah melihat jembatan, jembatan juga sudah melihatmu. Di tangannya, cermin itu kini bercahaya redup, menampilkan wajah-wajah lain, tak dikenal, tapi semua menatap balik. Ada satu hal yang Laras sadari terlambat. Ia bukan lagi pencari cerita. Ia bagian dari cerita. Dan cerita ini belum selesai. Kabut menebal. Daun melati jatuh satu persatu di papan jembatan. Di kejauhan, kamera menyala sendiri. Merekam. Selalu merekam. Tapi tak pernah memberitahu siapa yang menonton atau dari mana. Langkah kaki Laras terhenti. Jembatan di hadapannya membentang dalam kesunyian yang memekakkan. Tak ada akhir, tak ada awal. Di kiri kanan, air menghitam. Permukaannya tenang, tapi sesekali terlihat gelembung. Seolah ada sesuatu yang berenang di bawah papan jembatan. Cermin di tangan Laras mendadak bergetar. Dari dalamnya muncul bayangan lain. Reva, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya terbuka, bergerak membentuk kata, dia tak bisa keluar sebelum ada yang menggantikan. Dan kamu sudah setengah jalan. Laras mundur. Tapi papan jembatan di belakangnya sudah hilang. Ia tak lagi berdiri di atas jembatan biasa. Kini, setiap langkah adalah ingatan. Langkah pertama, ia melihat rumah masa kecilnya. Langkah kedua, suara ibunya memanggil. Langkah ketiga, ia melihat dirinya sendiri, menatap ke kamera, saat wawancara dengan Dimas beberapa minggu lalu. Kenapa kamu tertarik liput jembatan ini? Karena aku mau tahu, kenapa orang yang mati masih bisa menunggu. Langkah keempat, seseorang menyambutnya di ujung jembatan. Bukan Arga, bukan Reva, tapi dirinya sendiri. Versi Laras, tapi lebih pucat. Matanya lebih gelap. Dan di tangannya, ia menggenggam cermin, yang tak lagi memantulkan bayangan, tapi menghisap cahaya. Laras yang ini sudah terlalu lama di sini. Sudah waktunya aku keluar. Kamu tinggal ganti tempat saja. Cermin di tangan Laras bergetar hebat. Udara di sekitarnya mulai basah, seperti berada di bawah hujan, tapi tak ada tetes air. Bisikan makin keras, ratusan suara, berlapis-lapis, pria, wanita, anak-anak. Semua mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Kau sudah menyeberang. Tak ada yang kembali. Tak ada yang kembali. Tak ada yang kembali, Laras menjerit. Tapi suaranya tak terdengar, hanya gema dalam kepalanya sendiri. Ia mulai berlari, menembus kabut, menembus dirinya sendiri. Dan di luar sana, di dunia nyata, di pinggir jembatan, seseorang menemukan kamera lama yang masih merekam. Di layar, tampak Laras sedang berjalan, tapi tidak pada waktu sekarang. Rekaman itu bertanggal 30 tahun yang lalu. Kabut semakin pekat, wajah-wajah lama muncul dalam bayangan. Dan jembatan terus berdiri, menunggu langkah kaki berikutnya. Karena selalu ada yang datang, dan selalu ada yang belum pulang. Kamera tua yang ditemukan di tepi jembatan kini disimpan di kantor kepala dusun. Tak ada yang bisa memutarnya. Formatnya aneh. Saat dicolokkan ke komputer, filenya tak terbaca, kecuali satu folder bernama Pulang. Di dalamnya hanya ada satu video. Berdurasi pukul 00,
Tapi setiap kali dibuka, durasinya berubah. Kadang 5 menit, kadang 13 jam. Dan dalam tiap versi, tokohnya selalu sama. Laras. Tapi wajahnya tak selalu utuh. Kadang tak bermata, kadang tertutup kabut. Kadang, bukan manusia lagi. Orang-orang desa mulai bermimpi tentangnya. Mimpi aneh, mereka berjalan di jembatan, sendirian, memegang cermin. Setiap kali mereka terbangun, ada bekas tanah basah di telapak kaki mereka. Dan satu helai rambut hitam terselip di bantal. Di sisi lain, bukan dunia nyata, bukan dunia mati. Laras terus berjalan. Langit di atasnya hitam, tapi bukan malam. Ia menyadari satu hal, waktu tak bergerak di sini. Tapi ingatan terus hidup. Ia melihat Dimas. Tapi Dimas berusia 12 tahun. Ia melihat ibunya. Tapi ibunya memegang bayi, dirinya sendiri. Semua yang ia kenal, hidup dalam versi yang bukan miliknya. Tiba-tiba, langkah kaki lain terdengar. Tapi kali ini cepat, tergesa. Seseorang berlari ke arahnya. Nafas terengah. "Kamu juga di sini?" Suaranya asing, tapi nyata. Seorang laki-laki. Muda, baju sekolah. Ia memperkenalkan diri. Rama. Katanya dia hilang 17 tahun lalu, saat lomba lari melewati jembatan. Awalnya gelap, lalu aku cuman terus berjalan. Nggak bisa berhenti. Tiap malam jembatan ini berubah. Kadang ada rumah, kadang ada sekolah, kadang cuman jalan kosong. Tapi kamu lain. Kamu bawa cermin. Laras menggenggam cermin itu. Retaknya bertambah. Tapi setiap retak menampilkan wajah baru. Wajah-wajah yang seperti ingin keluar. Rama menatap cermin itu, lalu menatap Laras. "Mungkin kamu pintu keluar kami," Laras menggeleng. Suaranya pelan. "Atau mungkin aku pintu masuk kalian." Dan di detik itu, jembatan mengubah bentuk lagi. Papan-papan kayu menghitam. Sungai di bawahnya bersinar merah gelap. Aroma melati terbakar memenuhi udara. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di sisi jembatan. Mereka datang, yang dulu hilang, yang tak pernah dicari, yang menunggu untuk menggantikan. Langkah demi langkah mendekat. Tak satu pun berbicara. Tapi semua menatap Laras. Dan cermin di tangannya akhirnya pecah. Bukan karena jatuh, tapi karena sesuatu dari dalamnya mendorong keluar. Di dunia nyata hujan turun deras, air sungai di bawah jembatan naik. Dan satu cahaya samar terlihat di tengah jembatan, seperti lentera kecil yang tak pernah padam. Beberapa warga bersumpah melihat sosok berdiri di sana. Tapi yang lebih menyeramkan, sosok itu menoleh. Cermin itu pecah, tapi bukan hancur. Potongannya melayang di udara, seperti ditahan oleh waktu itu sendiri. Masing-masing pecahan mencerminkan dunia berbeda. Dalam satu pecahan, Laras melihat Arga duduk bersila, membaca mantra. Di pecahan lain, Dimas berdiri di tengah kuburan, menangis sambil menyebut nama Reva. Dan di pecahan terbesar, dirinya sendiri, tapi bukan Laras. Sosok itu tersenyum, dingin, tenang, dan di matanya ada bayangan jembatan. Di matanya ia menyimpan jalan pulang atau jalan masuk. Rama berjongkok, napasnya tercekat. "Kamu lihat itu bukan kamu, kan?" Laras tak menjawab. Ia mendekat ke pecahan terbesar. Tangannya bergerak, bukan karena ia ingin, tapi karena seseorang mengarahkan dari dalam dirinya. Lalu, jembatan bergetar. Dari ujung sana, kabut membentuk sosok besar. Tak jelas wujudnya, tapi suaranya terdengar di dalam dada, bukan di telinga. Jalan ini dibuka oleh darah, ditutup oleh ingkar. Siapa yang pulang akan membawa yang belum sempat mati. Laras gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia mulai ingat. Ingatan yang bukan miliknya. Tangannya memegang pisau. Sekilas, lalu menghilang. Ia berdiri di jembatan, tapi jembatan itu dibangun di atas tulang. Ia melihat pengorbanan, ritual, seorang gadis muda, tangan diikat, mata ditutup, lalu suara. Yang menjaga jembatan harus tahu rasa ditinggalkan. Laras jatuh berlutut. Cermin-cermin di sekitarnya memutar semua rekaman sekaligus. Tangisan,
teriakan, tawa, bisikan, dan satu nama terucap berulang-ulang. Laras, Laras, Laras. Tapi bukan sebagai korban. Sebagai pemanggil, Rama mundur. Wajahnya berubah. Ia tak lagi remaja. Ia mulai kabur, seperti mimpi yang dilupakan. Ia menatap Laras dengan ketakutan. Kamu bukan orang luar. Kamu yang mulai ini semua. Kamu, penjaga yang lupa. Laras ingin menyangkal. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan suaranya. Dan setiap napas terasa seperti napas dari yang lain. Angin berhembus, daun melati berjatuhan seperti hujan, dan jembatan kini bersinar, seperti dipanggil dari dua sisi dunia sekaligus. Satu langkah lagi, dan Laras tahu, ia akan kembali. Atau lebih tepatnya, yang lama akan kembali lewat tubuhnya. Di dunia nyata, warga mendengar suara gamelan dari tengah hutan. Tak ada yang berani mencari sumbernya. Tapi setiap rumah menemukan satu hal sama di pagi hari. Cermin kecil, retak, ditaruh tepat di depan pintu. Laras terjatuh di tengah jembatan. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang mulai bangkit dari dalam dirinya. Cermin-cermin pecah itu kini berputar mengelilinginya, menampilkan wajah-wajah yang pernah hilang dan tak pernah kembali. Suara-suara itu bukan lagi hanya bisikan mereka sudah menjadi teriakan dalam benaknya. Rama yang mulai memudar di sisinya hanya mampu menatap dalam ketakutan. Laras, kamu harus memilih. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang siapa yang akan menjaga jembatan ini dan siapa yang akan melepaskan kami. Mata Laras tertuju pada pecahan cermin terbesar, yang kini seperti gerbang menuju dunia lain. Semua kenangan, penderitaan, pengorbanan yang pernah terjadi di jembatan ini menumpuk di sana. Ia merasa seolah seluruh hidupnya tercermin dan terkuras dalam satu titik waktu, yang tidak bisa ia hindari. Ia mengingat kata-kata Mbah Tirah tentang darah, pengorbanan, dan kutukan yang melekat pada jembatan. Selama ini, semua yang hilang, yang tak pernah kembali, bukanlah kebetulan. Mereka terperangkap, terikat oleh tali takdir yang dijalin oleh jiwa-jiwa yang harus menjaga agar dunia manusia dan dunia arwah tetap terpisah. Tapi jembatan itu mulai mengikis batas-batas itu. Penunggu lama pergi, dan penjaga baru harus muncul. Tidak ada tempat untuk yang lemah, hanya mereka yang rela mengorbankan segalanya agar kedamaian tetap ada. Laras menatap ke depan. Ia tahu, jika ia melangkah ke dalam cermin itu, ia akan menjadi bagian dari jembatan selamanya. Menjadi penjaga, pemelihara batas antara dunia ini dan yang lain. Ia akan kehilangan segalanya dunia nyata, keluarga, dan dirinya sendiri, tapi juga menjadi pengikat agar arwah yang hilang tidak merenggut nyawa lagi. Satu langkah menuju cermin. Angin melati bertiup pelan, membawa aroma yang familiar, dan menyayat hati. Suara gamelan yang samar-samar terdengar, mengiringi langkahnya. Wajah-wajah yang pernah ia lihat, yang hilang dan menunggu, menatapnya penuh harap. Laras menutup mata sejenak. Ia merasakan kehangatan di tangan yang dulu dingin. Ia merasakan panggilan tak terucapkan dari jembatan yang sunyi. Ia mengerti bahwa pengganti bukan sekadar korban, tapi pelindung. Dengan napas terakhir dunia lamanya, Laras melangkah ke dalam cermin. Cahaya menyala terang, menelan tubuhnya perlahan, lalu menghilang begitu saja. Di dunia nyata, jembatan itu tetap berdiri tenang, menyambut kabut pagi yang datang. Di atas papan kayu yang basah oleh embun, tergeletak sebuah cermin kecil retak halus di sudutnya mengilap diterpa sinar mentari. Warga desa mulai berani kembali melintas. Tapi kini, tak ada yang berani bertanya tentang penunggu. Mereka hanya tahu satu hal. Jembatan itu diam tapi menunggu. Menunggu seseorang yang berani menyeberang, yang rela menjaga batas antara hidup dan mati. Dan di balik kabut di dunia lain, suara Laras terdengar lembut, mengiringi langkah baru yang akan datang. Jembatan ini milik mereka yang berani menjaga. Dan siapapun yang datang, aku akan menunggumu di sana,